Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah pemikiran berikutnya adalah sejarah Konfusianisme. Jadi, Konfusianisme adalah ajaran yang berasal dari pemikir Cina Konghucu. Jadi, Konghucu menyatakan bahwa kehidupan manusia itu harus seimbang, terutama ada hubungan ya manusia satu dan yang lain itu harus seimbang. Jadi keseimbangan itu ditopang oleh pemikiran yaitu dengan cara pembenaran berdasarkan nama-nama. Jadi sebenarnya yang dikatakan dengan nama-nama ini adalah posisi atau kedudukan seseorang. Sehingga dikatakan bahwa orang harus melakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Atau manusia akan melakukan sesuatu sesuai dengan lingkungannya. Ya, jadi ajaran Konfusianisme ini menyatakan bahwa seorang ayah akan berperilaku sebagai ayah, seorang anak berperilaku sebagai anak, raja harus berkedudukan seperti raja. Jadi tidak boleh bolak-balik gitu ya. Jadi seorang raja ya harus melakukan tugasnya sesuai dengan raja. Tugas seorang pemerintah ya yang memegang kekuasaan juga harus pemerintah. Jadi tidak boleh orang melakukan overlapping ya, terutama dalam hal tindakan. Jadi orang kalau melakukan sesuatu sesuai dengan tugasnya, maka sebenarnya tidak akan terjadi tumpang tindih. Artinya manusia harus mempunyai kesadaran bahwa kewajiban yang melekat pada dirinya itu harus dilakukannya dengan sebaik-baiknya. Artinya dia tidak boleh melakukan ya katakanlah mencampuri urusan dan tugas orang lain ya. Jadi seorang rakyat tentu saja jangan melakukan tugasnya seperti pemimpin gitu ya. Jadi kalau pemimpin ya sebagai pemimpin, rakyat sebagai rakyat. Nah, dalam ajaran Konfusianisme, jalan menuju kebahagiaan yang universal itu disebut sebagai Tao. Jadi Tao merupakan jalan kebahagiaan universal. Artinya seorang yang mempunyai tugas ya sebagai pemimpin, dia harus melakukan kebijaksanaan terutama dalam mengenal rakyatnya. Jadi mengenal rakyatnya itu harus dilandasi kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan ini merupakan sesuatu yang tertinggi ya di dalam keputusan seorang pemimpin. Ya, karena dengan kebijaksanaan maka di situ sudah mengandung kekuasaan dan juga kekayaan. Artinya dengan mengenal rakyat, seorang raja atau seorang penguasa itu akan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan rakyatnya. Begitu pula dengan kekayaannya, maka dia akan menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Nah, jadi kebijaksanaan itu merupakan alat bagi seorang pemimpin untuk mengenal rakyatnya. Nah, kemudian seorang raja atau pemimpin kemudian melakukan kebijakan. Jadi kalau kebijakan ini terkait dengan
bagaimana seorang pemimpin akan bisa mencintai rakyatnya. Jadi mencintai rakyat itu berarti dia melakukan apa saja untuk kepentingan rakyatnya agar rakyat itu mendapatkan kebahagiaan universal sehingga kemudian terjadilah apa yang disebut dengan keseimbangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.